Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Khatibillah rahimakumullah. Ba'dal hamdi wassalam. Malam hari ini kita masih melanjutkan bab faslun fil haudi wal mizani was sirat. Fasal yang menjelaskan hadis-hadis yang menyebutkan tentang haud, mizan dan sirat. Yang pertama adalah tentang haud. Kita perlu tahu apa itu haud. Haud itu apa? Haud. Dalam ayat yang sering kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya kami a'tainaka telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Kami memberikan kepadamu. Mu di situ siapa? Mu. Kami telah memberikan kepadamu. Mu situ siapa? Mu. Quran itu turun kepada siapa? Berarti mu di situ maksudnya Nabi Muhammad. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Apa yang diberikan? Al-Kautsar. Pernah nggak ada yang baca artinya Al-Kautsar itu apa? Baca toh. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada yang pernah baca Al-Kautsar artinya apa? Itu kan sering dibaca toh? Nikmat yang banyak. Nah, jadi memang Al-Kautsar itu memiliki beberapa arti. Nah, di antara artinya Al-Kautsar memang kebaikan yang banyak. Tapi Al-Kautsar itu juga bisa berarti nama sungai di surga. Al-Kautsar itu juga bisa berarti haud. Haud itu apa? Telaga. Kalau diterjemah apa artinya? Ada nggak? Oh, masa nggak ada? Apa diartikan apa? Inna a'tainakal kautsar. Nikmat yang banyak. Ya. Jadi memang bisa berarti kebaikan yang banyak, bisa berarti itu nama sungai di surga. Tapi Al-Kautsar itu juga bisa berarti haud, telaga. Telaga di mana? Nanti di padang mahsyar itu masing-masing nabi punya telaga. Masing-masing nabi punya telaga, menunggu umatnya siapa yang ingin datang ke telaganya. Nah, telaga yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu disebut telaga Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Nah, jadi ya. Dari mana itu semua? Nah, itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, di antaranya beliau mengatakan fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun kathir huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamati aniyatuhu adatun nujumi fayukhtalaju al-abdu minhum fa'akulu rabbi innahu min ummati fayakulu ma tadri ma ahdathat ba'daka. Ketika Rasulullah SAW ketika turun Inna a'tainakal kautsar tadi, surat Al-Kautsar, lalu Rasul nanya, tahu nggak kalian apa itu Al-Kautsar? Dijawab oleh para sahabat, Allahu wa rasuluhu
a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan, fa innahu nahrun. Sesungguhnya Al-Kautsar itu adalah sungai yang Allah janjikan untukku, di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak, dan ia adalah telaga yang kelak akan didatangi oleh umatku di hari kiamat. Tapi nanti ada orang-orang yang tersesat, nyari telaga nggak nemu-nemu, salah arah. Dipanggil oleh Rasulullah, umatku sini. Karena itu di hadis itu Rasulullah menyuruh kita untuk mencari beliau itu di 3 tempat. Kalau nggak di telaga, maka cari di mizan. Kalau di mizan nggak ketemu juga, nanti nyarinya di sirat. Nanti kita jelaskan siapa saja mereka orang-orang yang terhalang datang ke telaga Rasulullah Al-Kautsar itu, tapi sampai di situ dia tidak bisa minum. Dia tidak bisa. Nah, aniyatuhu adadun nujum. Nah, wadah-wadahnya, nah, cangkir-cangkirnya, gelas-gelasnya itu sebanyak bilangan bintang. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, an Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah ma aniyatul haudi, qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la'aniyatuhu akthar min adadi nujumis sama wa kawakibiha ala fil lailatil mudlimah al mushiyah aniyatul jannah man syariba minha lam yadhma akhir ma alaihi yashhubu fihi mizaban minal jannati man syariba minhu lam yadhma arduhu mithla tulihi ma baina amman ila ailah ma'uhu asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Di hadis yang lain Rasulullah mensifati tentang haud itu, wadah-wadahnya, cangkir-cangkirnya itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan sejumlah bintang di langit. Ketika di malam saat kondisi sedang cerah, kan banyak bintang, tapi jumlahnya lebih banyak dibanding itu. Jumlah cangkir untuk minum dari haud itu. Man syariba minha lam yadhma. Orang yang bisa minum dari telaga itu, maka dia tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Arduhu mithlu tulihi. Lebarnya itu seperti panjangnya, sama, antara lebar dan panjang sama. Ma baina Amman ila Ailah, yaitu sepanjang antara Amman ke Ailah, nama tempat. Dalam riwayat yang lain, lebar dan panjangnya itu selama 1 bulan perjalanan. Nah, orang dulu perjalanan menggunakan kuda. Nah, itu kalau jalan terus selama sebulan, nah nyampe di mana? Nah, itu sepanjang 1 bulan perjalanan. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih dibandingkan susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis dibandingkan madu. Nah, dalam riwayat yang lain, Rasulullah kurang lebih mensifati haudi masiratu sahrin. Haudku, telagaku itu sepanjang sebulan perjalanan. Ma'uhu abyad minal laban, airnya lebih putih dibandingkan susu. Warihuhu atyabu minal miski, baunya lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minhu la yadma'u abada. Dan tadi cangkir-cangkirnya itu seperti jumlah bilangan bintang. Barang siapa yang minum darinya maka dia tidak akan haus selamanya. Dalam riwayat yang lain,
Ini kita baca dulu, baru nanti kita jelaskan. Ya. Siapa saja yang bisa minum, siapa saja yang tidak bisa minum dari haud itu. Hadis berikutnya, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa'adani an yudkhilal jannata min ummati sab'ina alfan bighairi hisab. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan untukku, berjanji padaku, bahwa umatku itu akan ada yang masuk surga tanpa hisab. Sebanyak berapa? Dulu pernah kita sampaikan 70.000. Jadi ada 70.000 orang dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang kelak akan masuk surga tanpa hisab. Hisab saja tidak, apalagi azab. Karena kan rutenya beda-beda. Ada yang langsung ke surga, ada yang harus dihisab dulu baru ke surga, ada yang harus diazab dulu, dibersihkan baru ke surga. Tapi semua orang yang beriman, selama dia tidak merusak keimanannya itu dengan syirik besar, maka insya Allah semuanya akan ke surga. Meskipun rute yang ditempuh macam-macam. Tinggal yang mana. Nah, nanti ada 70.000 orang yang masuk surga langsung. Jangankan diazab, dihisab saja tidak. Di riwayat yang lain sahabat nanya-nanya, siapa ini 70.000 ini? Oh, mungkin orang yang sejak kecil itu sudah Islam, dalam keadaan Islam sampai dia meninggal. Nah, lalu Rasulullah menjelaskan, humul ladzina la yaktawun, mereka yang tidak pernah berobat dengan cara kai, humul ladzina la yastarqun, tidak pernah minta diruqyah. Meskipun para ulama beda pendapat, apakah ruqyah di situ ruqyah syirkiyah atau syar'iyah? Sebagian berpendapat yang dimaksud di situ adalah ruqyah syirkiyah, orang yang pernah minta diruqyah dengan cara syirik. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ruqyah di situ sifatnya umum, sehingga baik syirkiyah maupun syar'iyah masuk di situ. Tetapi istirqa, yaitu hanya bagi orang yang pernah minta di ruqyah. Kenapa? Karena ketika dia pernah minta untuk diruqyah kepada orang, maka para ulama mengatakan saat itu tawakal dia kepada Allah turun, sehingga tidak berhak untuk masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga, humul ladzina la yatatayyarun, mereka tidak pernah melakukan tatayyur, menganggap sial sesuatu, bisa hari, bisa bulan, bisa tempat, nah, pokoknya itu menganggap sial hal-hal tertentu, itu tatayyur, buang. Nah, jadi berapa? 70.000 orang. Faqala Yazid ibn al-Akhnas, wallahi ma ulaika fi ummatika illa kadzubabil ashab fi dzubab. Kemudian ada sahabat yang komentar, Yazid ibn al-Akhnas, demi Allah, kalau cuma 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, maka ya itu seperti lalat merah di antara lalat. Lalat yang warnanya merah itu jumlahnya berapa sih? Dikit sekali. Kebanyakan warnanya bukan merah. Dia yang mengatakan, kalau 70.000 dari seluruh umatmu wahai Nabi Muhammad, maka sedikit sekali. Sedikit sekali. Ya kan? Umat Islam sekarang itu ada berapa? 1 miliar lebih, Kak? Indonesia saja 200-an juta mungkin. 1 miliar mungkin. Ada enggak? 1 miliar ada. Nah, itu baru yang sekarang. Lah sejak zamannya Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat, kira-kira berapa jumlahnya? Nah, itu yang masuk surga tanpa hisab 70.000, maka sangat sedikit. Wah, sedikit sekali wahai Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad wa'adani 70.000 ma'a kulli alfin 70.000. Lalu Rasul melanjutkan, Allah menjanjikan untukku kuota tambahan. Bahasa kita sekarang ada kuota tambahan. Ada kuota tambahan. Wa'adani 70.000 ma'a kulli alfin 70.000. Setiap 1.000 dikalikan 70.000. Berarti tadi 70.000, setiap 1.000-nya dikalikan 70.000. Berarti 70 kali 70.000. Berapa?
Piro? Mas Dedi ya. Berapa? 70 kali 70 ribu. 7 kali 7 49. 490 ribu. Masuk nggak kira-kira kuota itu? Yo sembuh lah. Yang penting yang 3 itu jangan dilakukan. Jangan pernah tatoyur, istirqa, minta ya, apalagi diruqyah dengan syirkiyah, iktiwa. Nah, berobat dengan cara kayak 70 ribu. Setiap 1000 dikalikan 70 ribu. Berarti kan 70 kali 70 ribu, betul kan? Nah, 490 ribu. Masuk nggak kuota kira-kira? Dari berapa miliar? Wah, ada lagi kuota tambahan. Ada lagi kuota tambahan. Mana tadi? Wazadani, dan Allah menambahkan untukku salasah hasayatin, 3 hasayat. Hasayat itu apa? Qabdatul yad, genggaman tangan. Yes, Allah, genggaman Allah terserah. Allah jumlahnya berapa? Kita nggak tahu. Ditambah 3 cidukan lah. Tapi yang nyiduk siapa? Allah. Ya terserah Allah. Yang terciduk siapa? Ya syukur-syukur. Kata terus cidukan terakhir ya nggak apa-apa. Cidukan terakhir ya nggak apa-apa. Ini masuk surga tanpa hisab, ya kan? Karena hisab kan berat, hisab berat. Apalagi sampai di atap. Qala, lalu Rasul melanjutkan, beliau bersabda, "Fama sa'atu haudika ya Nabi Allah." Nah, sahabat bertanya, berapa luas telagamu wahai Nabiullah? Qala kama baina Aden ila Amman wa ausa wa ausa. Luasnya itu seperti jarak antara Aden dan Amman. Ini nanti dicek lah berapa itu Aden dan Amman itu. Kalau tadi di riwayat yang lain antara Amman ke Ailah. Sekarang Aden Amman. Aden itu ada di mana? Saya juga nggak tahu. Kalau Amman itu Yordan, itu mana? Nanti carilah di peta. Amman. Yushiru biyadi qala fihi mas'abani min dhahabin wa fiddah. Telaga itu punya 2 pipa lah, itu maksudnya 2 aliran yang terbuat dari emas dan perak, karena air itu berasal dari surga. Fama uhaudika ya Nabi Allah. Air telagamu wahai Nabi Allah gimana? Qala asyaddu bayadan minal laban, lebih putih dibandingkan susu, wa ahla minal asal, lebih manis dibandingkan madu, wa atyabu raihatun minal miski, wa atyab raihatan minal miski, lebih wangi dibandingkan misek. Man syariba minhu syurbatan, barang siapa yang minum darinya 1 teguk, 1 kali minuman, lam yadhma' ba'daha, maka dia tidak akan pernah merasa haus setelahnya, abadan, selamanya. Walam yaswadda wajuhu, dan wajahnya tidak menghitam. Ya. Jadi nanti Rasulullah SAW itu akan menunggu umatnya di telaga. Salah satunya di telaganya. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan, "Inni faratukum alal haud, man marra alayya syarib, wa man syariba lam yadhma'u abada." Saya menunggu kalian di telaga. Saya Rasulullah menunggu kalian umatnya di telaga. Siapa yang mendatangiku, dia akan minum airnya. Dan siapa yang minum airnya, dia tidak akan haus selamanya. Jadi nanti tunggu, nanti di yang lain nanti. Kalau nggak ketemu ya Rasulullah, kalau nggak ketemu di haud, cari di mizan, timbangan. Di mizan nggak ketemu, cari di sirat. Nggak ketemu juga. Nah, terus bagaimana cara Rasulullah SAW mengenali umatnya? Bagaimana caranya?
nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengenal umatnya itu ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjal itu gini. Ada sapi putih itu, kadang di kepalanya ada belang putihnya, terus kakinya putih. Ada nggak yang punya sapi kayak gitu? Warna putih di kepala itu plus kaki. Maka Rasul mengibaratkan, bisa nggak kita mengenali seandainya ada sapi yang seperti itu di tengah sapi-sapi yang hitam? Bisa. Oh, ini sapi saya. Apa? Ghurran muhajjalin, ada tandanya. Maka demikian juga Nabi Muhammad mengenal umatnya itu ada tandanya. Salah satu tandanya itu apa? Bekas sujud dan bekas air wudhu. Bekas air wudhu. Jadi bagaimana? Kita kan nggak kenal, nggak pernah bertemu Rasulullah SAW. Bagaimana caranya Rasulullah SAW mengenali umatnya? Maka ya tadi Rasulullah akan mengenali umatnya itu salah satunya dari bekas air wudhunya, bekas sujudnya, seperti itu. Nah, kalau yang nggak pernah wudhu, terus gimana? Nah kan terus gimana nanti cara biar Rasulullah kenal? Apa perlu ditulis di batuknya? Saya umat Islam. Apa KTP mau dibawa? Ini saya Muslim bener nih. Tertulis di KTP seumur hidup. Saya Muslim. Nah, Rasulullah SAW akan mengenali kita dari bekas-bekas itu. Maka termasuk nanti di hari kiamat itu, ketika orang diazab itu, kan ada yang disuruh untuk dikeluarkan. Dari mana taunya ini muslim atau tidak? Karena Allah mengharamkan api neraka untuk membakar bekas sujud. Maka kenangan terindah kita di dunia itu ya ketika kita pernah menggunakan dahi kita untuk sujud kepada Allah. Nanti Allah akan, mudah-mudahan sih nggak masuk. Tapi seandainya ada orang beriman masuk dari situ, maka Allah akan mengharamkan api neraka itu untuk membakar bekas sujudnya. Nah tadi, bekas air wudhu, bekas sujud. Maka air wudhu itu kan disuruh wasbiq ilal makarih, disuruh melebihkan. Orang wudhu itu kan nggak seneng sebenarnya, ya. Wudhu itu seneng nggak? Apalagi di kayu aro. Mau sholat isya harus wudhu lagi. Maka disebut makarih, itu kan sesuatu yang dibenci, menyempurnakan wudhu. Maka meskipun dibenci tapi disuruh dilebihkan. Nah, agar apa? Agar tadi semakin banyak nanti yang ada bekas air wudhu. Nggak apa-apa. Meskipun kita nggak seneng lah, basah, dingin, tapi disuruh melebihkan. Itu perintah Rasulullah SAW. Nah tadi. Nah, nanti ketika berbicara tentang syafaat itu akan kita baca hadis itu. Nah, sekarang ada orang-orang yang kemudian mereka tersesat, nyari telaganya nggak ketemu. Rasulullah SAW melihat, dipanggil-panggil, tapi orang itu juga nggak bisa masuk ke telaganya, telaga Rasulullah SAW. Nah, ana faratukum alal haud wala yurfa'anna li rijalun minkum thumma la yuhtala junnatuni fa aqulu ya rab ashabi fayuqalu li innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Ana faratukum alal haud, aku akan menunggu kalian di haud, di telaga. Rasulullah menunggu di telaga. Wala yurfa'anna li rijalun minkum, dan sungguh ditampakkan kepadaku
beberapa orang di antara kalian. Tsumma la yuhtala junnatuni. Tapi kemudian dia nyimpang. Tidak ketemu, disesatkan. Nah, ini harusnya dia disesatkan, nyimpang. Fa'aqulu ya Rabb ashabi. Rasulullah tetap, ya Allah, itu sahabat-sahabatku, itu umatku, kesini. Kenapa malah nyimpang? Fayuqalu li, maka dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sehingga mereka disesatkan oleh Allah. Sepeninggalmu, kamu tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Mungkin mereka mengaku umatmu, tapi kamu tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka sepeninggalmu, sehingga kemudian mereka dijadikan tersesat. Nah, nanti ya, kita sebutkan alasannya kenapa mereka terhalang seperti itu. Nah, terus siapa orang nanti yang pertama kali mendatangi telaga Rasulullah? Di hadis disebutkan, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haudi kama baina Adan wa Amman." Telagaku itu seperti jarak antara kota Aden ke Amman. Abradu minats salji, lebih dingin dibandingkan salju. Wa ahla minal asal, lebih manis dibandingkan madu. Wa atyabu rihan minal miski, dan lebih wangi dibandingkan minyak misk. Aqwabuhu mithlu nujumis sama, gelas-gelasnya seperti jumlah bintang di langit. Man syariba minhu syurbatan lam yadma' ba'daha abada. Orang yang minum seteguk darinya maka tidak akan pernah merasa haus setelahnya selamanya. Awwalun nasi alaihi wurudan so'alikul muhajirin. Dan nanti yang akan pertama kali orang datang ke telaga Rasulullah itu adalah so'alikul muhajirin. Qala qail man hum ya Rasulullah. Kemudian ada yang nanya, siapa itu so'alikul muhajirin wahai Rasulullah, orang yang pertama kali datang ke Haud? Qala asy'ithatu ru'usuhum. Mereka itu orang yang dulu rambutnya acak-acakan. Berarti mulai sekarang diacak-acakin rambutnya. As-sahibatu wujuhum, wajahnya terlihat kelelahan, capek wajahnya. Ini ciri-ciri orang apa? Rambutnya awut-awutan, wajahnya lebih boros dibandingkan umurnya, capek gitu, kelihatan capek. Ad-danisatu thiyabuhum, pakaiannya itu kotor, kumuh. Apa? Kira-kira orang apa? Orang gila. Masa pikirannya orang gila? La tufattahu lahum sudat, kalau mereka ketok-ketok pintu enggak dibukain sama yang punya rumah. Ya kan, dia ketok-ketok assalamualaikum. Delok, alah bagus. Tetap baik. Tetap baik, enggak usah dibuka. Wala yankihunal muna'amat. Kalau toh melamar, lamarannya sering ditolak, apalagi oleh orang-orang yang punya apa? So'alikul muhajirin, itu kaum muhajirin yang hijrah dulu, sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah, tapi mereka yang dari golongan tidak mampu. Tidak semua kaum muhajirin itu kaya. Banyak orang-orang muhajirin demi menjaga akidahnya mereka ikut hijrah, dan hijrah dalam keadaan sangat-sangat kekurangan. Harus jalan, rumah nggak ada, apalagi harta, udah jalan. Nah, orang-orang yang seperti itu, orang-orang muhajirin yang miskin itu, nanti yang akan pertama kali mendatangi telaganya Rasulullah. Tapi nggak tahu. Kalau sekarang kita buat rambut kita acak-acakan, pakaian kita kotor, yang jelas itu so'alikul muhajirin. Nah, kalau orang-orang muhajirin hijrah itu berat, meninggalkan semua hartanya demi untuk menjaga akidah itu kan berat. Hartanya nggak kebawa, ada di kampungnya, nggak bisa dibawa, nggak bisa diambil. Nah, dia rela untuk pindah
karena untuk menjaga akidah. Luar biasa. Nah, sekarang yang perlu kita tahu adalah siapa yang terhalang dari haudnya Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat disebutkan tadi, suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, tadi sudah kita baca, ketika melihat ada umatnya ternyata dipanggil, dia malah disesatkan, milih jalan yang lain. Lalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang itu sepeninggalmu. Nah, dalam ayat yang lain, innahum minni fayuqal innaka la tadri ma baddalu ba'daka. Fa aqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di. Rasulullah, mereka umatku. Lalu dikatakan, kamu tidak tahu apa yang mereka ganti setelahmu. Fa aqulu suhqan suhqan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, celaka. Siapa? Liman baddala ba'di, orang yang mengganti setelahku. Nah, dari hadis itu kemudian para ulama berbeda pendapat. Ini yang dimaksud orang mengganti setelah wafatnya Nabi Muhammad itu siapa? Pendapat pertama mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik yang kemudian murtad sepeninggalnya Rasulullah. Karena ketika Rasulullah SAW intaqala ila rafiqil a'la, berpindah ke sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian banyak orang yang kembali ke agama semula, agama asal. Maka yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu belum terlalu banyak futuhat, pembukaan daerah baru, karena masih sibuk memerangi orang-orang yang murtad. Bahkan mulai muncul banyak nabi palsu, ada Musailamah al-Kadzab dan sebagainya. Sajahah, ada berapa itu? Ada 4 orang itu yang terkenal. Tapi yang paling kuat itu Musailamah. Nah, nanti terjadi perang Yamamah ya nggak salah. Pengikutnya itu banyak, sekitar 10.000. Dan pengikutnya itu juga tahu kalau Musailamah ini bohong. Tapi karena satu suku saja, kemudian mereka jadi pengikut. Karena kalau ngelihat ayat-ayat yang dibawakan oleh Musailamah itu lucu. Ya, Musailamah punya ayat tentang, kita ada surat Al-Fil, Musailamah juga punya surat Al-Fil. Al-Fil, wa ma adraka mal fil, lahu khurtumun tawil. Udah. Gajah, apa itu gajah? Gajah punya belalai panjang. Ayatnya kayak gitu. Ada ayat tentang kodok. Ad-difda. Pokoknya gitulah, banyak. Kodok, apa itu kodok? Kodok yang suaranya itu pengikutnya ini bukan nabi, ini bukan, nggak ada sastranya. Tapi ya gimana lagi lah, yang penting dia satu kaum sama saya, satu suku, ya udahlah saya ikut. Itu jadi peristiwa besar, perang Yamamah. Nah, jadi pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud orang-orang yang terhalang itu adalah orang yang sepeninggal Rasulullah kemudian mereka kembali murtad. Orang-orang munafik kembali murtad. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud di situ adalah ahli maksiat dan pelaku dosa besar. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud di situ adalah pelaku dosa besar, ahli maksiat. Sehingga kemudian mereka terhalang dari dari haudnya Rasulullah SAW. Pendapat ketiga, mereka yang mengganti syariat Rasulullah,
memodifikasi hal-hal yang sudah baku dari Rasulullah, atau mereka yang melakukan perbuatan bid'ah. Nah, bid'ah itu apa toh? Bid'ah itu adalah perbuatan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi perlu kita garis bawahi bahwa berhati-hati menghukumi sesuatu itu bid'ah. Apalagi kalau hal tersebut itu sudah dibahas oleh para ulama dulu, kan? Sehingga kemudian mereka bersilang pendapat, berbeda pendapat dalam masalah itu. Maka kita sebagai orang awam jangan terlalu berani menghukumi sesuatu yang para ulama besar itu berbeda pendapat sebagai sesuatu yang sudah pasti bid'ah. Tapi untuk hal-hal yang menyelisih sesuatu yang sudah ijma, maka berani kita mengatakan, oh ini bid'ah, yang kamu lakukan itu bid'ah. Misalnya, seandainya sekarang ada yang mengatakan, oh haji itu boleh dilakukan di setiap bulan, dengan alasan kalau cuma dilakukan di bulan Dzulhijjah, maka terlalu rame sehingga membahayakan nyawa. Berarti boleh haji kapan aja kayak umroh. Bid'ah enggak? Bid'ah, karena ini jelas sudah menyelisih ijma. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu jelas bulannya. Kok dia mau mengganti bulannya? Itu jelas dia mengganti. Oh, tapi nanti menimbulkan korban nyawa. Wong yang enggak haji saja juga mati, ya mati. Gitu. Oh, yang mati saat haji kan malah lebih. Gitu. Nah, misalnya, oh gini, sekarang sesuai dengan kemajuan zaman, maka tidak butuh wudu, cukup bedaan dengan bedak, cuci tangannya pakai hand sanitizer, misalnya gitu. Nggak perlu wudu, kan yang penting bersih, nggak ada kuman. Yo. Kalau ada yang berbeda seperti itu bid'ah nggak? Jelas bid'ah, karena dia masih ijma. Tapi sekarang, oh wudu itu menurut saya mengusap kepala itu keseluruhan. Kalau menurut saya cuma sebagian. Karena dalam wamsahu biru'usikum, kata bi di situ menunjukkan sebagian. Sementara kita memilih yang mengusap keseluruhan. Berani nggak mengatakan yang mengusap sebagian itu telah melakukan bid'ah? Tidak, dalam masalah yang seperti itu ikhtilaf, itu perbedaan pendapat. Tapi untuk sesuatu yang jelas-jelas menyelisihi, apalagi yang sudah ijma, maka itu jelas-jelas bid'ah. Tapi kalau yang masih mukhtalaf, perbedaan dalam memahami dalil, dalam memahami ayat, dalam memahami hadis, maka menurut saya kita sebagai orang awam jangan terlalu berani. Melakukan kebid'ahan itu memang berat, ya. Tapi membid'ahkan sesuatu yang ternyata tidak bid'ah juga kan berat sama beratnya. Ya wes, kita yang nggak tahu harus diem. Saya tahunya ini. Wes, kenapa harus offset terlalu mengomentari sesuatu yang kita tidak tahu. Ya. Jadi pendapat keberapa tadi? Bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan bid'ah. Bid'ah yang jelas-jelas bid'ah ya. Jangan, karena sebagian orang menganggap bahwa semua yang tidak sesuai dengan pilihan dia kemudian dianggap bid'ah, padahal itu juga pendapat para ulama besar. Hati-hati. Nah, tapi kalau yang jelas-jelas menyelisih yang sudah ijma, nah, cuma kita juga nggak tahu yang ijma yang mana yang betul. Ya, saya belajar. Ya, kita tahu diri, ilmu kita baru nyampe sini, ya udah, apa yang kita tahu itu yang kita amalkan, tidak usah terlalu komentar dengan hal-hal yang kita nggak tahu. Mending diam daripada komentar banyak, malah salah. Nah, itu yang terhalang. Berarti yang tidak terhalang yang apa? Ya tadi, berarti lawan dari itu. Berarti satu, orang yang menjaga diri dari munafik dan juga murtad, tidak murtad. Dua, orang yang tidak melakukan dosa
besar. Nanti dicari dosa besar. Maka ada kitab itu Al-Kabair. Nah, kabair itu artinya dosa-dosa besar. Dosa besar itu apa saja? Itu disebutkan dalam kitab itu. Ya, yang ketiga apa? Jauhi semua perkara yang sudah jelas-jelas bid'ah. Tapi tadi ya, bid'ah yang memang sudah jelas bid'ah. Kalau yang ikhtilaf, mukhtalaf para ulama, jangan buru-buru menghukumi itu sebagai suatu kebid'ahan. Ya, belajar dulu. Ternyata cocok dengan yang ini, ya wes, ambil itu, tidak perlu ngomentari yang tidak sama dengan itu sebagai bid'ah. Hati-hati. Dah ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW di haudnya, dan kita termasuk umatnya yang diizinkan untuk minum dari telaga itu. Nah, insya Allah nanti dari saya habis ini kita membaca hadis insya Allah pertemuan depan tentang mizan dan sirat. Nah, mizan itu timbangan, sirat itu apa? Sirat? Jembatannya. Oke, nanti hadis-hadisnya kita baca, karena di sirat itu nanti ada apa ya, kalalib itu, ada duri-duri seperti pohon sa'dan. Pohon sa'dan itu saya coba cari di internet, itu pohon yang durinya itu kayak apa ya, bulat, panjang-panjang itu. Maka nanti di sirat itu ada yang seperti itu, ada duri-duri yang akan menyambar siapapun yang memang harus jatuh di situ. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqomah, dan juga diselamatkan tidak cuma di dunia, tapi yang lebih penting diselamatkan nanti sampai di akhirat kelak. Nah, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.